Semua perubahan dimulai dengan membaca. Semua kebangkitan dimulai dengan pendidikan. Kita ingin apa negeri kita bangkit? Cari anak cerdas 10 orang, sekolahkan, didik baik-baik. Dimulai dengan pendidikan. Jahiliyah akan ditumpas lewat pendidikan. Bismi Rabbik, baca dengan menyebut nama Rabb engkau. Berpijak, berniat karena Allah. Konsepnya konsep Allah, konsepnya konsep ilahi, pedomannya Al-Quran, referensinya Quran, petunjuknya dari Nabi. Iqra bismi rabbik. Baca tentang akidah, baca tentang syariah, amalkan. Kemudian apa? Tujuannya mendapat reda Allah. Bagaimana menyelesaikan jahiliyah ini? Turunlah surat Al-Alaq. Maka ketika itu Nabi sudah resah dengan jahiliyah. Nabi ketika itu mengasingkan diri. Setiap bulan Ramadan Nabi pergi bertahanut ke Gua Hira. Nabi mencari petunjuk ilahi. Ketika jahiliyah marah, apa yang harus kita kerjakan? Kita mencari petunjuk Allah. Kita mencari kedekatan dengan Allah, mengasingkan diri, menenangkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan Nabi. Nabi mengeluh pada Allah bahwasanya umat jahiliyah, bagaimana menyelesaikan jahiliyah ini? Turunlah surat Al-Alaq. Surat apa? Siapa yang hafal ayatnya? Apa ayat pertamanya? Hah? Apa? Siapa yang dapat saya kasihkan ini? Iqra, baca. Hai Muhammad, baca. Kenapa itu yang turun? Karena jahiliyah harus diobati dengan kecerdasan. Surat itu surat pendidikan. Surat yang pertama turun surat pendidikan. Umat Islam ini cerdas. Umat Islam ini orang cerdas, orang yang membaca, orang yang paham, orang berilmu. Jadi nggak bisa dibohong-bohongi. Umat Islam jangan ditipu-tipu. Umat Islam ini membaca. Iqra, baca. Semua perubahan dimulai dengan membaca. Semua kebangkitan dimulai dengan pendidikan. Kita ingin apa negeri kita bangkit? Cari anak cerdas 10 orang, sekolahkan, didik baik-baik. Dimulai dengan pendidikan. Jahiliyah akan ditumpas lewat pendidikan. Jangan dibodoh-bodohi. Bu, ini cacingnya pakai apa, di sarden pakai cacing. Oh, cacing kan protein. Ini pembodohan ini. Sawit mahal. Terus apa? Tukar dengan jengkol. Memang jengkol mahal sekarang. Mahal kan? Tapi kalau semua orang makan jengkol, WC musaji dan tanayo ini. Enak. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, maka dimulai kebangkitan dengan pendidikan. Iqra, baca, tapi bismi rabbik, baca dengan menyebut. Artinya apa? Yang kamu baca itu adalah Quran, bukan koran. Sekarang Quran ditukar dengan koran. Yang kita baca itu Quran apa koran? Bismi rabbik, baca dengan menyebut nama Rabb engkau. Berpijak, berniat karena Allah. Konsepnya konsep Allah, konsepnya konsep ilahi, pedomannya Al-Quran, referensinya Quran, petunjuknya dari Nabi. Iqra bismi rabbik. Baca tentang akidah, baca tentang syariah, amalkan. Kemudian apa? Tujuannya mendapat reda Allah. Itu awal kebangkitan. Justru negara harus menyokong orang untuk mendalami Al-Quran. Harus banyak program di masjid.
Cerdaskan dengan kurikulum masjid. Sekarang pedoman orang Quran. Kalau berpedoman kepada Quran dicurigai radikal. Pakai ciri-ciri radikal, pakai jenggot, celananya senteng, suka baca Quran, ya nah, jidatnya hitam. Itu ciri radikal tuh. Radikal gak ada di masjid. Ada yang bawa pisau? Ada? Bawa bom? Senjata? Gak ada. Pergi ke masjid istighfar, pergi ke masjid minta ampun, pergi ke masjid nangis kepada Allah. Nggak ada yang radikal. Pergi ke masjid berinfak, pergi ke masjid bicara tentang orang miskin, bicara tentang sedekah, mengentaskan kemiskinan, nolong negara. Ya nah, siapa yang selalu membantu orang miskin? Lebih banyak orang Islam daripada negara. Kenapa? Kalau Islam wajib berzakat, ya nah, 2,5%. Berputar uang di pasar di kota ini 2,5%-nya untuk fakir miskin. Pasti itu angka 2,5%, 2,5% untuk orang miskin. Siapa? Orang Islam. Siapa yang radikal? Ada? Nggak ada. Ya nah, terus radikal di mana? Oh, saya diwawancara Padang TV, Ustaz ini radikal. Oke, saya datang ke Padang TV. Satu profesor, satu lagi ada pakar. Saya bilang, radikal muncul di pasar ikan, radikal muncul di pasar daging, radikal muncul di pasar-pasar, radikal muncul di kamar seorang istri. Kenapa? Karena suaminya sudah lama ngasih uang belanja. Radikal muncul ketika yang akan dibeli ada, uangnya nggak ada. Radikal muncul ketika hutang ditagih, uang nggak ada, hutang ditagih. Radikal bahkan muncul di kantor-kantor, gaji tergadai, tagihan banyak, muncul di kantor-kantor radikal. Terus radikal sumbernya dari mana? Kenapa pula di masjid? Radikal itu gagal sistem. Kalau terjadi radikal, yang bertanggung jawab pemerintah, bukan umat Islam. Kenapa? Karena radikal itu disebabkan gagalnya pemerintah mengelola negara. Paham? Kalau nggak paham, saya sudah paham. Air saya yang itu mubazir nanti. Lain paham. Kalau nggak paham, bola paham. Ada yang radikal? Nggak ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa penyebab radikal? Kalau uang nggak ada, BPJS naik, radikal nggak? Bisa nggak menyebabkan radikal? Ekonomi hancur, pajak naik, bisa jadi radikal nggak? Itu siapa? Mana ada umat Islam merugikan yang lain? Gak ada. Ini jangan konsep berpikirnya dimain-mainkan. Iqra bismi rabbik. Dalam ayat itu ada lagi kalimat al-qalam, pena, membaca dan menulis. Perbaikan itu dimulai dengan membaca dan menulis. Berarti apa? Gagal menyimpulkan, gagal membaca dan menulis. Gagal program, gagal membaca dan menulis.